Baik, selamat pagi Bu Zam. Selamat pagi Bu Dian. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik, Oke, alhamdulillah. baik Bu Zam. Kemarin kan kita sudah sepakat ya Mhm, bahwa kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik. iya, Nah, Bu Zam, supervisi akademik itu kan terdiri dari 3 tahap ya. Yang mhm, pertama tahap pra-observasi, iya, kemudian observasi, yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, ini kita hari ini mau berbincang-bincang ini Bu mhm, tentang pra-observasi gitu iya, ya Bu. iya, Ya. Nah, sebelum kita mengobrol jauh mhm, tentang persiapan mhm, Buzam, nah mhm. apa yang mau Ibu dapatkan dari obrolan kita pada kali ini? Apa yang sudah Buzam siapkan untuk supervisi besok? Untuk supervisi besok, Hmm. ini saya sudah buat RPP ya, Mm-mm. modul ajar, maaf Mm-mm. modul ajar. Kemudian apa namanya, berikut media yang akan saya gunakan nanti. Jadi ada video, kemudian LKPD, PowerPoint, seperti itu. Oke. Ibu Zam sudah menyiapkan modul ajar, media, Ya, kemudian video. Nah, ya. tujuan dari pembelajaran besok yang hendak Ibu capai apa, Bu? Oke, untuk tujuan pembelajaran besok ini di Mm-mm. sini karena saya ngajar matematika ya, Bu ya. Mm-mm. Sebentar. Oke. Tujuannya adalah dengan mengamati media pembelajaran yang dipilihnya sendiri, murid dapat menyelidiki konsep peluang kejadian saling bebas pada lembar kerja murid dengan tepat. Gitu, Bu. Oke. Murid dapat Menyelidiki menyelidiki konsep peluang konsep kejadian peluang saling bebas. Ya, konsep peluang kejadian saling bebas. ya, Itu tujuan dari pembelajaran yang hendak Ibu capai gitu ya, ya. Bu. Nah, dari tujuan yang Ibu tadi sebutkan, Mm-mm. kondisi muridnya Ibu itu seperti apa? Uh, kebetulan rencana saya kan nanti di 10 TKJ 2 ya Bu ya. Mm-mm. Untuk 10 TKJ 2 di sini saya sudah melakukan identifikasi awal. Mm-mm. Di situ memang kondisinya heterogen Bu. Jadi uh, muridnya memiliki profil, gaya belajar, dan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Seperti itu Bu. Oke, berarti Ibu Zam sudah Mm-mm. mengidentifikasi bahwa kondisi Ya, murid Bu Zam itu heterogen. ya, Ada yang memiliki gaya belajar yang ya. berbeda, kemudian kesiapan belajar gitu Heeh, ya. Oke, ya. nah melihat kondisi Mhm, kondisi murid Ibu mhm, tadi, mhm. area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Nah, eee, area pengembangan yang hendak saya capai di sini adalah bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar dari murid-murid saya yang heterogen itu, Bu. Hmm, Berarti Bu Zam ingin mengembangkan atau area pengembangan heeh, yang ingin heeh, dicapai adalah memenuhi kebutuhan betul, murid yang heterogen gitu ya. betul, Bu. Oke, nah dari kondisi tadi rencana rancangan pembelajaran apa yang sudah Ibu siapkan? Untuk, apa namanya, rancangan pembelajaran di sini Mhm. saya sudah mempersiapkan beberapa LKM atau lembar kerja Mhm. murid yang, beberapa, Bu. Jadi ada 3 kategori di sini. Mhm. Ada kategori yang memiliki kesiapan belajar A, kesiapan belajar B, dan kesiapan belajar C. Untuk apa namanya, media yang lain itu juga saya sudah mempersiapkan beberapa. Di sini ada yang apa namanya, bentuk video, ada yang Mhm. bentuknya tulisan, ada yang juga yang bentuknya rekaman. Seperti itu, Bu. Oke, berarti Bu Zam sudah mempersiapkan rancangan berupa LKM berjenjang ya Bu Iya, ya. iya, Ada yang heeh, A, B, heeh, C, iya, kemudian heeh, medianya juga ada video, ada mhm, tulisan. Nah, mhm, Bu Zam kan tadi sudah menyebutkan, sudah mempersiapkan ya iya, LKM yang berjenjang, heeh, kemudian sudah ada media video dan mhm, juga tulisan. mhm. Strategi belajar apa yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran besok? Oke. Melihat kondisi muridnya saya yang demikian tersebut, Mhm. saya berencana untuk besok menggunakan strategi pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Oke, Ya, pembelajaran berdiferensiasi. ya, Kalau boleh tahu Bu, heeh. pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Ya, pembelajaran berdiferensi di sini adalah pembelajaran yang bisa memenuhi segala kebutuhan belajar murid.
Memenuhi segala kebutuhan belajar murid Iya. seperti yang sudah dibahas di awal tadi Iya, ya Bu ya. seperti Oke. itu. Nah, sekarang tindak lanjut dari rencana pembelajaran Ibu bagaimana? Ya tindak lanjutnya saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, kemudian juga tentunya yang memenuhi tujuan pembelajaran yang saya harapkan seperti itu. Oke. Nah, untuk pelaksanaannya Bu, waktu pelaksanaannya kapan ini Bu Zam Selasa mau besok Bu melakukan? kayaknya. Oh, hari Selasa ya? ya, Hari Selasa. Oke. jam pertama. Jam berapa? Jam pertama? Iya, jam pertama di kelas 10 TKJ 2. 10 TKJ 2. Oke. Baik, berarti nanti pelaksanaan untuk observasinya hari Selasa jam pertama di kelas 10 TKJ 2 ruang C4. C4. Oke, baik Bu Zam. Nah, kita kan sudah ngobrol-ngobrol nih tadi panjang kali lebar ya. Nah, itu apa yang Bu Zam dapatkan dari obrolan kita tadi? Ya, setidaknya bagi saya bermanfaat sekali obrolan pra observasi kali ini ya Bu ya. Saya lebih fokus untuk besok mulai dari rencana, kemudian strateginya bagaimana itu saya sudah punya gambaran Bu. Besok saya akan seperti apa seperti itu. Oke, berarti sudah jelas ya Bu ya. Tujuan dari obrolan kita sudah tercapai ya. Ya, oke. Baik Bu Zam, sampai ketemu lagi besok ya. Untuk kegiatan observasi dan juga nanti ketemu lagi pasca observasinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Zam ya. Sama-sama Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa belum? Sudah. Ayo. Ya udah, karena udah berdoa, di absen dulu. Alhamdulillah. 36. Ya kan? Puasa gimana? Aman? Sudah bolong berapa? Belum. Tapi tadi pagi sarapan? Iya. Sarapan. Oh, sahur. Kali aja sarapan. Oke. Kita mulai pelajaran matematika ya. Ini saya pernah kan? Iya. Kok yang jawab cuma Yusuf? Iya. Ya. Oke. Saya mau ngecek dulu perasaan kalian hari ini. Kan hari ini ada yang berbeda kan? Kali aja perasaan kamu hari ini juga berbeda dibanding hari-hari sebelumnya. Saya cek nanti kalian ngisi pakai online ya. Saya kirim di grup. Pertama ini dulu. Saya tampilkan roda emosi. Ini pernah kan? Iya. Jadi ada beberapa macam perasaan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Saya kirim di grup ya. Iya. Takut, cemas, gembira, ngantuk, alhamdulillah. Itu berarti yang populer di kelas ini. Ada yang memiliki perasaan itu, mungkin bisa dijelaskan satu perwakilan. Kamu nulis apa, Bil, tadi, Bil? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cari aman dia. Alhamdulillah. Kenapa kamu nulis alhamdulillah? Ya karena kan ini bulan puasa Bu. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Terus? Bulan puasa terus kenapa? Perbanyak. Masya Allah. Hari ini emang Nabil beda ya? Rada-rada religius gitu. Oke, karena ada beberapa yang negatif. Kalau saya langsung pelajaran, terus langsung ngasih soal, terus langsung diskusi, kira-kira kamu bisa masuk nggak? Nggak.
Berarti harus gimana nih biar kamu gampang masuk matematikanya? Jadi sekarang coba semua tangan taruh di paha dulu. Kamu punya paha semua kan? Oke. Nah, kalau di pelajaran olahraga kan ada pemanasan, iya kan? Kamu olahraga tiap hari apa? Kamis. Nah, sekarang kita olahraga sebentar, tapi cuma ngambilnya yang pernafasannya aja. Jadi nanti saya pandu kalian, napas 3 kali aja. Kali aja nanti kayak gitu takutnya rada berkurang sedikit ya, Sofia. Jadi nanti saya pandu, apa namanya? Tarik nafas, nanti ditahan 3 detik aja lah. Nggak usah lama-lama, nanti kamu semaput dong. Tahan 3 detik, nanti habis itu hembuskan. Kita 3 kali coba ya. Kamu bisa kan napas semua? Bisa. Oke, kita mulai. Oke, tarik napas dulu. 1, 2, 3, hembuskan. Lagi. Tarik nafas lagi. Pertanyaan dari saya. Ada berapa ruang sampel pada satu dadu? Oke. Kompakan. Coba, Nang. Berapa? Silo. Hah? 6. 6 itu apa saja? Lanjut. Ada berapa ruang sampel pada satu set kartu? Ngacong saya gini. Ya. 52. Yang lain paham? 52 dari mana? Enggak. Ada yang enggak, Nang. Coba kamu berdiri, Nang. Berdiri aja di situ. Berdiri di situ. Jelaskan. Kamu kan biasa main apa gimana ini? Tahu 52 itu? Ada 52 soalnya jumlah kartunya ada 52 di 26. 26 hitam, 26 merah. Terus 26-nya hitam terdiri dari apa aja? Gimana Mbak? Kamu tadi nggak paham kan? Iya lah, kamu kan bilang nggak tahu gitu. Sudah? Oke. Lah, setiap kartunya itu ada 13. Ya kan? Terdiri dari apa aja? Coba. Ngaco nggak? Oh, silakan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 CIKAS. Ya. Paham? Hari ini kita akan belajar ini, tujuan kita. Dengan mengamati media pembelajaran yang dipilih sendiri, murid akan menyelidiki konsep peluang kejadian saling bebas pada LKM dengan tepat. Jadi intinya itu gini. Hari ini saya akan mencoba untuk pertama kalinya di kelas ini. Saya sediakan beberapa media. Nanti kamu tinggal pilih sesuai kamu sendiri. Misalkan, kamu suka apa? Kamu suka tulisan? Ya nanti kamu lihat ya tulisan. Tulisannya nanti saya sediakan website tentang materi ini terutama ya pastinya. Terus ada yang suka lihat video, ya nanti kamu lihat video. Atau ada yang suka dengerin pakai suara, kan kadang kamu walaupun anehnya itu kalau saya kasih video YouTube, pernah ada yang saya kasih video YouTube terus HP-nya ditaruh sini. Kan berarti kan dia nggak lihat gambarnya ya. Kamu pernah melakukan hal itu? Saya pernah lihat. Ya kan? Ada kan yang ditampilin kayak gini? Itu kenapa sih kok harus ditampilin ke sini? Lebih jelas suaranya. Nah, nanti saya sediakan yang suara aja. Ya kan pilih. Kamu nanti bisa pilih dari ketiga itu. Saya punya 3 itu. Dan kemarin saya sudah ngasih kalian angket kan? G-form itu. Sudah saya buat berdasarkan angkat itu jadi kelompok. Nanti kalian akan berkelompok sesuai dengan yang sudah saya bagi. Ada pertanyaan? Ini biar kalian tahu rencana penilaian saya. Pertama ada sikap. Sikap itu nanti saya lihat dari aktivitas kalian selama di kelas. Penilaian pengetahuan nanti dari LKM yang saya bagikan, ya dikumpulkan. Nanti saya nilai dari LKM-nya. Keterampilannya dari unjuk kerja, dari presentasi.
presentasi mungkin hari ini cukup satu orang dulu, satu kelompok dulu, dilanjutkan untuk besoknya. Kemudian penilaian produknya nanti akan ada, kalian harus membuat kayak apa ya, kesimpulan dari LKM yang sudah kalian kerjakan, nanti dikumpulkan secara individu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Oke, ini kelompoknya. Terbaca? Iya. Sumber belajarnya saya share di grup ya. Kalau mau scan dari yang di ini boleh. Ini. Saya juga kirim di grup. Kamu mau scan boleh? Lewat di WA juga boleh. Iya. Acong dulu, kelompok mana yang mau presentasi? Perhatikan, ini sudah ada kelompok yang mau maju. Dikasih tepuk tangan dulu biar semangat ke kelompoknya gila. Bisa Mbak? Oke. Iya. Ayo. Semua lihat ke depan dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Dibagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gam Pratama, absen 9. Perkenalkan, nama saya Nafasya Bunga Aurela, absen Volumenya 15. Mbak, volumenya Mbak, volumenya. Perkenalkan, nama saya Tiara Fiarosa, absen 32. Perkenalkan, nama saya Mia Anggriani, absen 4. Ya. Oke. Jelaskan. Siapa dulu? Soalnya dibaca. Boleh. Ini termasuk kejadian saling bebas apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena
Sabar, sabar, sabar. Oke, kenapa tidak? Karena kan itu Ada yang saling berhubungan. Oke, berarti itu tidak bebas ya? Tidak saling bebas? Iya, oke. Menurut kelompok ini perhitungannya. Terus tidak termasuk kejadian saling bebas. Tidak saling bebas. Oke, kelompok lain ada yang mau menanggapi? Acong ah? Oke, gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nifal Asmi, perwakilan dari kelompok A1. Ya. Ingin menanggapi jawaban dari kelompoknya Mas Gilang bahwa kejadian tersebut adalah kejadian. Secara perhitungannya gimana dulu? Udah benar. Perhitungannya benar. Iya. Oke. Cuman kesimpulan yang tadi menentukan apakah irisan yang mana sih? Apakah kejadian tersebut? Apakah kejadian di atas termasuk kejadian saling bebas? Ya. Karena jawaban saya kejadian tersebut kejadian saling bebas. Alasannya? Alasannya kejadian A sama kejadian B itu memang saling berhubungan tapi tidak saling mempengaruhi. Oke, ini tugas individu buat kalian. Tugas individunya adalah kalian menyajikan hasil kesimpulan diskusi kelompok tadi, tapi individu. Kemudian pilih mode pengirimannya boleh bebas. Ini di sini kan ada infografis boleh, video boleh, PPT boleh, voice note boleh. Berarti kalau voice note kirim ke saya harus ada namanya ya. Rubriknya seperti ini. Biar kalian ada gambaran rubrik untuk penilaiannya. Jelas individu. Paling enggak kan harus ada contohnya untuk memperjelas konsep kamu. Pertanyaannya adalah apa yang kalian ketahui tentang peluang kejadian saling bebas. Disertakan contoh untuk memperkuat konsepnya. Nanti rubriknya akan saya kirim di grup. Minggu depan apa pertemuan selanjutnya? Individu ya. Kalau mau ditulis berarti tulis tangan, berarti kirim ke saya kertas. Atau mau kirim ke GC. GC-nya masih aktif nggak sih kalian? Oke. Kalau ada yang kirim ke GC tetap konfirmasi ke saya ya. Oke, kesimpulan. Sebelum kesimpulan materi, pertama kita refleksi dulu sebentar ya. Secara yang disampaikan bagus, karena materi ini belum pernah saya ajarkan sama sekali kan. Jadi kalian belajar menemukan sendiri dari sumber belajar yang saya kasih. Kalau menurut saya termasuknya kalian hebat loh. Jadi untuk materi peluang kejadian saling bebas dimulai dari kalian yang tidak tahu sama sekali apa itu kejadian saling bebas, ya kan? Atau sebelumnya sudah ada yang belajar lebih dulu? Oh, ya. Sampai akhirnya bisa membuat kesimpulan apa itu kejadian saling bebas. Nanti pas tugas individu berarti sudah penulisannya udah masing-masing. Jadi tiap individu sudah menuliskan pemahaman kalian tentang kejadian saling bebas. Untuk terakhir, menurut kalian berarti kejadian saling bebas itu yang bagaimana? Ayo sebelum saya akhiri, gimana Yusuf? Coba. Nah kan kamu ngomong. Kejadian saling bebas itu kedua kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Oke, untuk irisannya bagaimana? Oke, irisan tidak sama dengan 0. Berarti tugas aman ya? Iya. Oke, ada pertanyaan? Capek kalian? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Selamat pagi, Bu Zam. Selamat pagi, Bu Dian. Ya, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Dian gimana?
baik Bu, sehat dan bahagia gitu kan. Alhamdulillah. Oke Bu Zam, kemarin kan saya sudah melihat proses pembelajaran yang dilakukan Bu Zam di kelas gitu. Selamat ya Bu Zam ya, pembelajarannya lancar. Terima kasih. Kemudian menarik gitu ya. Oke, nah sekarang kita kan mau mengadakan ini pasca observasi kan ada coaching seperti pra sebelumnya ya Bu ya. Kita kan sudah melalui pra observasi. Nah ini yang terakhir sekarang adalah pasca observasi. Nah sekarang dari perbincangan kita ini apa yang mau Bu Zam mendapatkan terlebih dahulu? Ya, karena kemarin sudah melakukan apa namanya supervisi gitu ya, maksudnya yang observasi. Pada kegiatan pasca ini paling enggak saya bisa merefleksikan dari kegiatan yang sudah dilakukan kemarin, sekaligus saya terutama pengen ngobrol-ngobrol sama Budian terkait bagaimana tindak lanjut dari kegiatan ini. Oke, berarti dari perbincangan kita ini Bu Zam ingin merefleksikan hasil proses pembelajaran kemarin dan juga ingin bagaimana tindak lanjut dari proses pembelajaran yang itu. Oke, nah sekarang berbicara tentang refleksi ini kita mulai dulu dari poin pertama Bu. Bagaimana perasaan Bu Zam setelah saya observasi kemarin? Ternyata untuk supervisi akademik ada beberapa tahap yang harus saya lalui, mulai dari perencanaan dan sebagainya. Pada saat saya kegiatan observasi, otomatis saya juga merasa lega karena semua rencana yang sudah saya buat bisa direalisasikan dengan baik gitu. Oke, semua coba perasaan Bu Zam sudah lega, sudah saya observasi. Nah, kalau kemarin Bu, dari proses yang sudah dilakukan selama proses pembelajaran itu bagaimana, apakah tujuan dari pembelajaran itu yang Ibu rencanakan ketika kita berbincang di pra observasi itu sudah tercapai Bu? Secara umum kan tujuannya intinya melalui media yang sudah saya buat, kemudian murid bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya gitu ya, karena saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau menurut saya secara umum tujuannya yang sudah saya rencanakan sudah terlaksana dengan baik dan tercapai. Berarti tujuan pembelajarannya sudah terlaksana dengan baik. Kemudian untuk penggunaan medianya bagaimana Bu? Apakah anak mengalami sedikit kesulitan atau kendala gitu menurut Bu Zam? Kalau untuk medianya, karena saya buat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak, saya buat 3 kategori anak, jadi tidak merasa begitu kesulitan. Nah, tapi di situ muncul kendala, yaitu waktu Bu, dimana waktu pada saat observasi tersebut molor, alias intinya tidak sesuai dengan rencana gitu loh, karena yaitu pembelajaran berdiferensiasi bagi anak itu juga merupakan hal yang baru. Kemudian kan di situ kegiatan-kegiatannya tidak seperti yang sudah-sudah gitu. Oke, berarti dari hasil refleksi tadi Ibu sudah mengungkapkan bahwa mengenai media tidak ada masalah ya pengaksesan, cuma kendalanya ada di alokasi waktu, manajemen waktu. Manajemen waktu yang kurang begitu sesuai dengan rencana yang sudah Ibu terapkan di modul ajar Oke. Nah, baik Bu, karena Ibu sudah menyampaikan, boleh nggak saya menyampaikan hasil catatan saya selama mengobservasi Bu Zam? Silakan. Saya buka dulu. Nah, dari hasil catatan yang saya punya itu Bu Zam itu ketika menerapkan, kan kemarin kita kan proses yang mau diamati kan pembelajaran berdiferensiasinya ya Bu ya. Dari pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu sudah tercapai semua, baik dari diferensiasi konten, proses maupun produk. Dari konten Ibu sudah menyediakan berbagai
media pembelajaran, Iya, baik betul. video, kemudian artikel Iya. gitu kan, baik Iya. tertulis, audio gitu. Kemudian untuk prosesnya Ibu juga sudah melaksanakan memberikan, Iya. membagi murid dalam kelompok Iya. sesuai dengan kesiapan Kesiapan belajar, belajarnya. ya. Kemudian LKM-nya juga sudah Sudah. berjenjang, Iya. jadi kegiatannya itu sudah berdiferensiasi Iya. antara satu dan yang lainnya gitu ya Bu ya. Itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian untuk produknya anak juga sudah berusaha mempresentasikan hasilnya gitu, Iya. hasilnya dengan tanpa dipaksa ya Bu Iya, ya. sesuai Mereka minatnya. sesuai Ya. dengan minatnya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi secara keseluruhan pembelajaran berdiferensiasinya sudah tercapai, sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, mungkin untuk alokasi waktunya karena Ibu juga memang terlalu lama Bu. Memang ketika kita membuat sebuah perencanaan tetap berbeda gitu ya untuk alokasi waktunya gitu kan. Karena kita kan tidak tahu kalau kita berpikir seperti ini anak sudah cepat, tapi dalam realitasnya tetap anak akan berpikir lebih lama karena mereka mungkin kok teman-teman belum selesai seperti itu. Jadi mungkin bisa lebih memanage lagi untuk waktunya. Kemudian catatan kedua saya itu Bu, ketika Ibu menyampaikan instruksi dalam pembelajaran proses ya, diferensiasi proses, itu kan anak baru pertama diterapkan dengan mengelompokkan sesuai dengan kesiapan. Jadi kan setiap LKPD, setiap media yang mereka dapatkan berbeda. Nah, anak-anak kan riuh di situ tuh. Ya sebenarnya nggak masalah, itu kan sebuah ekspresi anak, oh ini hal baru, kok aku seperti ini, kok saya belajar seperti ini, kok tepat itu. Nah mungkin Bu Zam lebih bisa menekankan bahwa walaupun di sini media yang digunakan bermacam-macam, bervariasi, dan LKM-nya juga berbeda, berjenjang, itu tapi tujuannya adalah sama, mempelajari materi yang sama. Mungkin itu yang perlu ditekankan ya Bu ya. Itu kan ketika kita sudah membicarakan semua ini, rencana tindak lanjut yang akan Bu Zam lakukan apa? Ya, tadi terima kasih masukannya. Berarti karena saya merasanya adalah di bagian manajemen waktu itu masih perlu perbaikan lah, ibaratnya saya perlu evaluasi di situ. Jadi untuk kedepannya saya akan membuat perencanaan yang lebih matang lagi. Kemudian tentunya akan memberikan pemahaman ke murid saya bahwa perbedaan LKM, kemudian perbedaan media itu sebenarnya sama, tapi itu kenapa saya buat berbeda karena menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak, seperti itu. Oke, ya. Oke, baik Bu. Jangan lupa ya nanti ketika Bu Zam melakukan tindak lanjut penerapan ini, rencananya kapan Bu? Mau diterapkan atau mau diterapkan di kelas berapa? Ya, karena saya akan mencoba di kelas 10 dulu yang sama, maksudnya jenjang yang sama gitu. Karena nanti dari kemarin saya di 10 TKJ 2, saya coba di kelas sebelahnya 10 TKJ 1, 10 TKR gitu. Jadi nanti dari situ saya lihat dulu perkembangannya, karena kedepannya saya juga berencana atau punya harapan saya bisa menerapkan untuk kelas-kelas yang lain seperti itu. Oke, itu harapan dan rencana tindak lanjut ya Bu ya. Oke, baik Bu. Nah, tadi kita sudah melakukan diskusi coaching ini. Dari semua proses diskusi ini masih ada nggak yang ingin disampaikan oleh Bu Zam atau masih mengganjal gitu? Ya, itu paling enggak. Yang pertama saya bisa sampaikan pembelajaran diferensiasi itu adalah sesuatu yang bagus, yang sangat berpihak kepada anak, karena tujuan dari pembelajaran diferensiasi itu adalah kan memenuhi kebutuhan anak. Sedangkan di sekolah kita atau di semua sekolah sebenarnya dengan keragaman anak pasti sebenarnya mereka mempunyai kebutuhan masing-masing, dan itu akan saya tetap saya terapkan dan evaluasi terus supaya saya bisa lebih baik lagi gitu. Oke, berarti sudah lega, sudah plong, sudah bisa ini ya Bu, sudah punya rencana lagi ke depannya. Oke, baik. Saya kira ini aja Bu ya. Kita akhiri di sini untuk perbincangan kita kali ini ya Bu ya. Bu Zam sudah bisa mengungkapkan, merefleksikan, sudah bisa merencanakan tindak lanjut. Gitu aja Bu ya. Terima kasih Bu Zam. Sama-sama Bu Dia. Terima kasih.